Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena kita pada pagi hari ini akan mempelajari materi yang sangat menarik, yaitu mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten, provinsi, dan juga di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita berlanjut ke materi yang lebih dalam lagi mengenai materi kita hari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang kedua, yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menguraikan sistem penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten, provinsi, dan juga di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita harus juga mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, berdasarkan telaahnya, sistem penyelenggaraan pemerintahan itu diartikan sebagai uraian penyelenggaraan pemerintahan yang mana kita ketahui bahwasanya presidenlah yang memegang kekuasaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setelah kita mengetahui sistem penyelenggaraan pemerintahan itu apa, di sini ada juga negara yang tidak sama menggunakan sistem pemerintahannya. Ada dua bentuk ataupun model sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu adalah sistem pemerintahan presidensial, yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer, di mana kita ketahui bersama-sama negara kita, Indonesia, menggunakan sistem pemerintahan presidensial, di mana kita ketahui bahwasanya pemegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan adalah dipegang oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam sistem pemerintahan presidensial ada pun ciri-ciri yang menunjukkan ataupun yang menandakan bahwasanya negara tersebut menggunakan sistem presidensial. Di antaranya yang pertama yaitu presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, di mana di Indonesia ini memang presiden itu pemegang kekuasaan sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua yaitu adanya sistem checks and balance atau saling mengawasi antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini saling mengawasi sehingga terdapat kontrol di dalam pelaksanaan kekuasaannya. Dan dalam sistem pemerintahan presidensial ini adanya pemisahan ataupun pembagian kekuasaan, yaitu ada eksekutif, yudikatif, dan juga ada legislatif. Dalam sistem penyelenggaraan kita juga harus perlu nih memahami asas-asas agar pemerintahan itu berjalan dengan baik. Adapun asas-asasnya diantaranya yang pertama yaitu adanya asas kepastian hukum. Karena kita sebagai negara hukum, artinya kita harus mampu memberikan kepastian hukum kepada si korban, karena dalam hal ini sangat penting untuk si korban mendapatkan keadilan. Yang kedua adalah asas keadilan, di mana semua warga negara ini berhak untuk mendapatkan keadilan tanpa terkecuali. Dan asas yang ketiga yaitu asas persamaan. Tentu semua warga negara Indonesia memiliki hak dan juga kewajiban yang sama, baik dalam hal segi ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran kita hari ini. Maka di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, di mana kita, negara Indonesia, menggunakan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden kita, Presiden Republik Indonesia, sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Lalu untuk terkait dengan hal tersebut, adapun ciri-ciri pemerintahan presidensial itu yang telah Ibu jelaskan tadi. Mungkin sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di video pembelajaran yang akan bertemu selanjutnya.